Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Jordan Anugrah dengan NIM F1D02310061. Di sini saya akan menjelaskan jurnal modul 4 sebagai tugas respon untuk modul 4. Yang pertama, di sini kita mengimport library NumPy, Matplotlib, dan CV2. Kemudian di sini saya membaca gambar Adudo yang berada di folder assets, kemudian merubah colornya menjadi grayscale menggunakan CV2 di sini, kemudian menampilkannya dengan channel gray. Oke, di sini lanjut, sini membuat kernel 3x3, 9x9, kernel untuk smoothing atau penghalusan. Kemudian di sini kernel untuk sharpening, untuk penajaman. Lalu di sini ada fungsi konvolusi. Di fungsi konvolusi ini menerima dua parameter, yaitu parameter gambar dan kernel yang akan dipakai nantinya. Dan di sini mengambil dimensi dari gambar yang diterima di parameter, kemudian mengambil tinggi dan lebar dari kernelnya juga. Lalu di sini untuk padding akan membagi dua tinggi dan lebar dari kernel. Kemudian di sini proses untuk memberikan padding pada gambar. Kemudian di sini membuat kanvas baru, lalu di sini lakukan looping untuk mengalihkan pixel atau area atau region dari gambar itu dengan pixel dari kernelnya. Kemudian hasilnya dijumlahkan nantinya. Lalu di sini mengembalikan variabel result. Dan di sini ada dua fungsi lagi, yaitu calculate modus dan calculate median. Di calculate modus ini mengambil nilai dari gambar yang nilai pixelnya itu paling sering keluar, kemudian atau paling sering muncul. Lalu di calculate median ini mengambil nilai tengah dari gambarnya. Di sini jika jumlah pixelnya itu genap, maka akan dilakukan pembagian dari kedua nilai pixel yang berada di tengah-tengah itu dijumlahkan kemudian dibagi dua sebagai hasil dari mediannya. Jika panjang dari pixel dari gambarnya itu ganjil, maka dia langsung mengambil nilai tengahnya. Dan di sini return median. Dan di sini konvolusi mode median. Konvolusi mode median ini sebenarnya sama dengan konvolusi yang di atas, cuman yang di mode median ini jika di sini kan menerima parameter jenis, nanti di parameter jenis ini akan diisi oleh teks yang berisikan atau yang merupakan teks median ataupun modus. Nah, nanti jika hasil teks jenis itu median, maka akan menggunakan atau ditimpa dengan menggunakan calculate median. Jika tidak, maka otomatis akan diisi oleh calculate modus ini, hasil dari calculate modus untuk di area itu yang akan digantikan nanti. Kemudian di sini dilakukan proses konvolusi menggunakan kernel 3x3, 9x9, sharpening, smoothing, kemudian di sini untuk modus menggunakan konvolusi mode median, dan di sini median. Lalu di sini menampilkan hasil dari proses min, sharpening, modus, dan median tadi. Oke, seperti
kemudian di sini menginisialisasikan kernel X dan kernel Y untuk setiap operator Sobel, Prewitt, dan juga Roberts. Dan di sini lanjut ke bawah ada padding baris dan juga fungsi padding kolom. Padding baris ini menambahkan satu area kosong yang bernilai 0 di sisi paling kanan dari setiap baris yang menghasilkan satu kolom baru di sebelah kanan dari matriksnya nanti, matriks pikselnya. Kemudian padding kolom itu sebaliknya, area kosong di bagian akhir kolom yang akhirnya nanti menambahkan satu baris baru di bagian paling bawah. Lalu di sini lanjut ke convo H, fungsi convo H yang menerima 3 parameter, yaitu gambar yang akan dilakukan proses ini, kemudian kernel yang dipakai, dan jenis. Di sini sama, mengambil dimensi tinggi dan lebar dari gambar, kemudian untuk kernelnya juga, untuk path-nya juga. Kemudian di sini jika jenisnya itu tidak sama dengan Roberts, yaitu yang mana itu Sobel dan Prewitt, maka paddingnya itu tidak menggunakan padding tambahan, itu dia konstan. Kemudian jika dia mendeteksi Roberts, maka nantinya itu akan menggunakan padding yang hasil dari fungsi padding baris dan padding kolom ini. Kemudian di sini dibuatkan kanvas baru yang diisi ke dalam variabel result, kemudian lakukan konvolusi dengan mengalihkannya dengan kernel yang dipakai, kemudian menjumlahkannya nanti, kemudian di return hasil resultnya. Dan di sini ada fungsi untuk deteksi tepi. Nah, di deteksi tepi ini kernel X dan kernel Y untuk setiap operator Sobel Prewitt-nya nanti akan dilakukan convo H ini tadi, fungsi convo H yang di atas. Kemudian jika untuk hasil deteksi tepi untuk yang hasil X akan menggunakan kernel X dari operator yang dipilih nanti. Kemudian hasil Y menggunakan kernel Y-nya. Kemudian di sini magnitudonya melakukan proses untuk yang di dalam kurung ini. Kemudian di return hasil magnitudonya. Lalu di sini melakukan proses-proses yang ada di atas tadi untuk di setiap operator dan setiap kernelnya. Dan Roberts, di sini untuk melakukan proses Roberts yang dimana menggunakan kernel beberapa hasil awal tadi, hasil peningkatan citra di awal tadi menggunakan min 3x3, 9x9, sharpening, smoothing, modus, dan media. Lalu di sini menampilkan hasilnya. Kemudian di sini juga dilakukan proses untuk operator Sobel. Ini hasilnya. Sini saya lupa menambahkan Gmap Gray karena kemarin saya nyoba-nyoba untuk project PCD. Sorry Bang Fajar. Dan di sini untuk operator Prewitt, proses-proses untuk operator Prewitt. Hasilnya bisa dilihat. Masuk ke langkah instruksi selanjutnya dari soal, yaitu membaca kemudian menampilkan gambar dari Boboiboy. Dan di sini saya melakukan proses sini sebenarnya min 9x9, tapi di sini saya lupa menggantikan nama dari variabelnya. Ini menggunakan kernel 9x9. Ini menggunakan fungsi konvolusi yang di atas awal tadi, dan di sini dilakukan
deteksi tepi menggunakan operator prewit lalu menampilkan hasilnya. Dan di sini fungsi thresholding, yang mana thresholding ini jika akan mengecek jika nilai pixel dari eh, posisi di gambar IJ ini lebih tinggi dari batas ambang yang diberikan nanti atau threshold yang dipanggil nanti di bawah, maka dia akan melakukan menjadikan nilai pixel pada area itu jadi 255. Jika tidak, maka akan jadi 0. Dan di sini pertama itu dilakukan proses konvolusi. Saya menggunakan kernel 3x3 di sini sebanyak 1, 2, 3, 4 kali. Dengan yang di atas ini, konvolusi yang di atas menjadi 5 kali. Lalu di sini saya melakukan proses prewit dengan menggunakan hasil akhir dari konvolusi yang ini min 3x3 boy 5. Sudah dilakukan konvolusi sebanyak 5 kali. Kemudian di sini saya melakukan thresholding dengan memberikan nilai batas ambang peak thresholdnya itu sebanyak 1,5. Kemudian di sini hasilnya. Lalu di sini saya melakukan konvolusi mode median dengan menggunakan calculate median tadi. Di sini menampilkan hasilnya. Terlihat di sini hasilnya itu lebih terisi di bagian-bagian titik-titik hitam yang kosong ini. Lalu karena di sini saya rasa sudah cukup, lalu di sini saya ambil nilai masing-masing dari channel red, green, dan blue. Di sini menampilkan hasilnya dari gambar boy yang belum diapa-apakan sebelumnya. Ini kemudian ini menampilkannya dengan masing-masing channel red, green. Kemudian di sini saya membuat fungsi fusion untuk menggabungkan gambar. Di fungsi fusion ini menggabungkan dua gambar terlebih dahulu, kemudian di sini saya menggabungkannya. Pertama itu saya menggabungkan gambar ultra boy ini dengan gambar red, kemudian ultra boy dengan gambar yang green, dan ultra boy dengan gambar yang saya menampilkan hasilnya. Lalu di sini ada proses membuat kanvas baru untuk proses nanti. Kemudian di sini saya mengisi untuk channel merahnya saya isi dengan gambar ini, dan hijau dengan gambar ini, biru dengan gambar ini. Lalu di sini saya melakukan masking untuk agar background dari bawah-bawah ini nantinya putih. Di sini saya melakukan masking menghitamkan backgroundnya. Kemudian di sini saya menjadikan putih untuk backgroundnya dengan cara mengisinya dengan nilai pixel 255 gitu. Lalu di sini menampilkan hasilnya. Sekian penjelasan untuk respon modul 4 kali ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.